Direktur baru landing ya. Daripada kita tunggu kan sejam lagi ya kan. Nah, lebih baik kita mulai ya. Setuju semua? Jadi nanti kalau Pak Adir datang kita. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita untuk malam hari ini ya. Tadi terakhir kita sudah belajar sampai sini ya. Nah, jadi jenis pola pikir. Sekarang mari kita masuk ke referensinya. Jadi referensinya teman-teman adalah buku ini buku putih ini, ya, buku putih ini. Kemudian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi buku putih ini salah satunya yang membahasnya adalah ini, pemiliknya Microsoft itu, namanya Bill Gates. Ya. Apa kata Bill Gates? What you believe affect what you achieve. Ya. Jadi apa yang kita yakini itu akan menentukan apa yang kita dapatkan. Kita balik ke suasana kita di dalam sekolah. Kalau kepala sekolah yakin bisa menerapkan deep learning, pasti gurunya juga yakin, betul nggak? Itu kuncinya. Tapi kalau kepala sekolahnya ngomong ke gurunya, ya udahlah kita pokoknya jalanin apa adanya, itu tuh pasti nggak terasa. Karena itulah nanti Bapak Ibu yang bertugas adalah bagaimana meyakinkan para guru. Ya, nah, nanti di ujung-ujung training kita ini, kalau saya sempat nanti saya perlihatkan teman-teman bagaimana saya membantu beberapa sekolah ya menerapkan deep learning ini hanya waktu 2 hari aja, ya 2 hari. Ini tidak bertentangan dengan yang 6 hari, cuma kita mengambil esensialnya aja, ya. Karena beliau itu kemudian tidak masuk di TOT kita, tapi beliau itu ingin menerapkannya. Kemudian di sekolah-sekolah bagus, ya seperti Regina Pacis yang Bogor, gitu, yang punya 91 kelas, ya sekolah elit lah, ya sekolah elit. Mereka ternyata tuh setelah dijelaskan, adalah mereka presentasikan, karena mereka itu sebenarnya sudah jauh dari deep learning, ya, sudah bagus, sudah pakai VR sekarang. Jadi kalau belajar biologi, lihat tubuh manusianya pakai VR, jadi kelihatan tuh tubuh manusia itu di depan itunya anak-anak, sudah punya touchscreen segala, ya. Pakai metaverse namanya, udah pakai digitalnya, jadi pemanfaatan digitalnya udah sangat tinggi. Namanya sekolah kaya ya, sekolah elit. Ya. Itu untuk motivasi kita aja. Bisa jadi juga nanti itu sekolah model kita ya Bu ya. Guru-guru kita di magangnya di sana agak seminggu sehingga kelihatan suasana. Ya. Oke, Pak Ibu, mari kita lihat. Dalam sehari-hari, bagaimana kita bisa melihat karakter orang fake dan orang growth ini? Ya. Pak Ibu lihat di sini. Kalau orang growth itu diberi tantangan, dia menerima. Tapi kalau orang fix dia malah menghindar. Jadi dalam sehari-hari itu kelihatan orang milih-milih pekerjaan, Pak. Kalau yang pasti berhasil, dia mau. Tapi kalau kemungkinan gagalnya besar, dia menghindar dia. Nah, itu salah satu karakter. Kemudian ketika bekerja muncul kesulitan-kesulitan, sebenarnya namanya obstacles. Ya, ini mungkin layarnya kurang tajam aja. Yang fixed mindset itu cepat menyerah. Sementara yang growth mindset itu bertahan dia. Kenapa? Karena prinsip dia tadi, gagal itu adalah proses belajar. Gagal itu bukan tanda-tanda kelemahan. Gagal itu bukan sesuatu yang memalukan. Nah inilah Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah mindset kepala sekolah, guru itu. Bahwa apa? Bahwa mereka walaupun guru, mereka juga harus belajar, betul ya Pak? Itu kuncinya. Mereka tuh belum sampai di tahap finishnya. Mereka tuh masih OTW. Itu yang perlu kita yakinkan. Karena itu di Singapura Bapak Ibu ya, ada berlaku sebuah ketentuan. Kalau nggak mau guru, nggak mau belajar, kepala sekolah nggak mau belajar, dia nggak berhak untuk mengajar orang lain. Jadi tujuannya Bapak Ibu supaya mereka tuh selalu memperbaharui diri mereka, meningkatkan, namanya adalah upskilling, meningkatkan kemampuan. Dengan apa? Dengan metode-metode, dengan alat-alat. Oke? Yang ketiga, bagaimana orang fixed mindset melihat sebuah kerja, usaha? Kalau orang fixed mindset mengatakan apa? Itu sudah ada takdirnya. Sehingga orang fixed mindset merasa kalau saya nggak bisa itu artinya saya nggak ada gunanya lagi berusaha ya Bu ya. Sudah mentok istilahnya. Tapi kalau orang growth mindset mengatakan apa? Kalau mereka bekerja itu akhirnya mereka artinya apa? Mereka peluang untuk mengembangkan potensi diri. Kan itulah orang-orang growth mindset itu tetap berusaha mencoba sesuatu walaupun mungkin mereka gagal. Karena gagal buat mereka adalah proses belajar.
Itu yang perlu kita ulang-ulang ketika Bapak Ibu nanti berhadapan dengan kepala sekolah. Karena mengubah ini nggak mudah, harus dengan repetisi supaya mereka nanti nyaman mengumpulkan kepada Bapak Ibu apa kendala-kendala mereka. Kadang-kadang orang ini kan nggak suka diketahui kelemahannya ya Pak ya, sehingga kadang-kadang dia menjebak kita dalam arti kata apa? Dia belum bisa tapi dia bilang bisa. Apalagi misalnya seorang pengawas ya membina banyak sekolah, mungkin nggak bisa sampai detil. Kalau dia katakan sudah oke, ya kita percaya aja oke. Padahal mungkin sebenarnya belum jalan istilahnya. Akibatnya apa terjadi? Orang-orang fixed mindset itu sensitif dengan kritik, sensitif dengan masukan-masukan, karena buat mereka adalah serangan. Ya. Sebaliknya orang-orang growth mindset itu sangat terbuka dengan kritik, sangat terbuka dengan masukan, karena mereka anggap itu adalah informasi. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Orang-orang fixed mindset itu kurang suka kalau melihat orang lain sukses, merasa ancaman buat dia. Sementara orang-orang growth mindset justru menjadi inspirasi buat dia. Kenapa sekolah itu bisa maju? Kenapa guru ini bisa hebat? Kenapa kepala sekolah itu bisa berprestasi? Itu menjadi inspirasi buat mereka. Inilah Bapak Ibu 5 karakter dasar orang fixed dan 5 karakter dasar orang growth. Tapi berita bagusnya apa? Tidak ada orang yang 5-5-nya di atas, tidak ada 5-5-nya juga di bawah. Sehingga Bapak Ibu akan melihat kesehariannya adalah apa? Orang itu campuran. Kalau lebih banyak ke atas, kita sebutlah dia namanya fixed growth. Banyak di atas, fixed growth. Tapi kalau banyak di bawah, namanya growth fixed. Ya, growth fixed. Jadi pengawasnya nanti yang paling penting adalah apa? Bagaimana dia mengetahui profil dari mindset binaannya dia. Bagaimana caranya? Bapak Ibu nanti lihat di modul 1 ada namanya pemetaan pola pikir. Ya, ada kan pemetaan pola pikir. Sehingga Bapak Ibu tahu lawan kita mana. Kalau lawannya banyaknya growth fixed, Bapak Ibu bisa cepat. Tapi kalau banyaknya fixed growth, wah itu harus hati-hati. Karena mereka tuh agak gak suka dengan sesuatu yang baru. Jadi kita tahu lawannya dulu ya Bu ya. Tahu lawannya dulu. Kalau kita udah tahu lawannya, kita harus menerapkan strategi yang berbeda. Kalau kita beruntung dapat yang growth fixed banyak, Bapak Ibu cepat. Karena orang-orang itu terbuka, suka belajar yang baru. Ya. Tapi kalau dapat yang fixed growth, harus hati-hati. Ya. Harus dikondisikan dulu, harus di mindfulkan dulu. Jadi mindful itu bukan hanya untuk siswa, mindful itu juga untuk guru dan kepala sekolah. Apa arti mindful Bapak Ibu? Orang itu sadar bahwa yang dia pelajari ini perlu. Itu yang namanya mindful. Ya. Seperti misalnya, kenapa kita sampai malam-malam ada di sini? Karena kita mindful. Karena kita tahu ilmu yang kita dapatkan malam ini nanti kita bawa pulang ke daerah kita masing-masing untuk membantu sekolah-sekolah yang kita bina. Itu mindful namanya. Mindful inilah kunci dari meaningful Bapak Ibu. Kalau nggak ada mindful, nggak ada itu meaningful. Kalau nggak ada meaningful ya nggak bakal ada lah joyful. Joyful itu kan ujungnya, ya orang berbahagia ketika dia menguasai sesuatu. Oke, Bapak Ibu. Jadi inilah 5 karakter ya orang fixed dan orang growth yang bisa kita lihat sehari-hari. Kenapa kita perlu karakter ini? Karena mindset itu sendiri tidak bisa dilihat. Mindset itu tidak bisa dilihat. Dia itu ada di softwarenya laptop. Kan nggak bisa dilihat Ibu ya. Kalau kita hidupin laptopnya baru kelihatan. Nah nanti bagaimana menghidupkan laptopnya itu? Dengan namanya pemetaan pola pikir. Ya. Nanti saya bagikan yang versi elektroniknya, ya supaya Bapak Ibu nanti gampang membaginya dengan gitu. Yang di modul adalah versi manualnya. Ya, kemudian ada salah seorang gurunya, dosennya UNY bikin yang versi elektroniknya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu saya bagi lewat itu ya, lewat media. Nanti Bapak Ibu bawa itu. Petakan pola pikir guru dan kepala sekolah yang Bapak Ibu bina. Nanti dari sana Bapak Ibu bisa lihat gimana polanya. Ya, kalau banyak yang growth, Bapak Ibu cepat. Tapi kalau banyak yang fixed, Bapak Ibu tahan dulu remnya. Ya, kenapa? Nggak mudah masuk. Harus di mindfulkan dulu. Ya. Ingat Bapak Ibu, ilmu yang kita pelajari malam ini sedikit psikologi. Ya, sedikit psikologi ya Bu ya. Ini bukan akademis, tapi akademis dipengaruhi oleh psikologis ini. Ya. Oke.
Bagaimana cara kita mengajak orang berubah? Sebenarnya sulit untuk berubah. Ini realitanya. Apalagi seusia-usia kepala sekolah ya, sulit. Kenapa? Dia sudah cukup lama ada dengan mindset. Apalagi mindset itu membuat dia nyaman. Sebut nama orang Pak, zona nyamannya. Mereka udah puas saja, ya segini nggak apa-apa. Mereka merasa nggak ada kendala. Nah, Bapak Ibu menghadapi orang yang sudah puas itu sulit. Kita disuruh maunya tuh orangnya haus, ya, orangnya lapar dengan ilmu, itu mudah buat kita. Tapi kalau orang udah rasanya kenyang, mau kita bawain makanan apapun, dia nggak tertarik ya Bu ya. Nah, inilah perlunya bagaimana cara mengajak orang untuk bergeser namanya. Jadi kita tidak mungkin mengubah mindset kepala sekolah dan guru dengan cepat, tapi kita bisa mengajak dia bergeser. Bagaimana cara bergeser Bapak Ibu? Pertama, yang merah ini, kita ajak dia mengenali apa kira-kira suara-suara negatif yang sering muncul ketika kita berhadapan dengan berbagai kendala-kendala. Di dalam modul saya, itu saya masukkan ke modul namanya KP2. KP2. Ya, menggeser pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Ya. Kita tuliskan daftar. Biasanya kalau gagal apa yang muncul dari suara kita? Menyerah, malu, ya, gak termotivasi lagi, merasa diri ini sudah mentok. Nah, itu kita keluarkan. Kenapa? Karena inilah yang akan kita ubah. Ya. Bagaimana mengubahnya Bapak Ibu? Dengan suara-suara yang disebut namanya suara-suara PPP. Jadi dalam diri manusia Bapak Ibu selalu ada dua. Ada suara-suara PPT, ada suara-suara PPP. Kita nggak bisa menghapus suara-suara PPT kita. Dia akan ada. Yang bisa adalah apa? Ditimpali, ya, ditimpali namanya. Ya, kalau keluar suara negatifnya ditimpali dengan suara positif. Apa itu suara positif Bapak Ibu? Suara-suara yang mendorong kita untuk mencoba sesuatu. Suara-suara yang menganggap bahwa gagal itu biasa. Suara-suara yang menganggap ada tantangan itu adalah proses belajar. Suara-suara yang mengatakan apa? Tidak ada yang sulit. Semuanya adalah butuh waktu. Jadi di dalam diri manusia itu tipe mindsetnya ditentukan oleh suara mana yang diikutin sama dia. Kalau lebih sering mengikuti suara fix, maka disebut namanya orang fix. Kalau sering mengikuti suara growth-nya, disebut namanya orang growth. Jadi orang growth dan orang fix itu Bapak Ibu adalah pilihan orang itu. Tidak ditentukan oleh takdirnya, tidak ditentukan oleh faktor-faktor di luarnya. Yang penting adalah dalam diri dia dulu. Kalau dalam diri dia suka ngikutin yang fix, ya akhirnya dia fix mindset. Tapi kalau dia sering mengikuti suara growth-nya, disebut namanya growth mindset. Jadi camkan nanti Bapak Ibu kepada kepala sekolah, pada guru-guru kita bahwa apa? Mindset Bapak Ibu yang tentukan. Bapak Ibu mau yang mana? Ya, mau yang mana? Orang dewasa kan gak suka diindoktrinasi. Misalnya saya sama Pak Eko harus ikut growth ya, karena growth begini. Mungkin Pak Eko mau. Tapi kalau saya katakan ke Pak Eko, ini kita punya dua nih Pak Eko. Ada suara growth, ada suara fix. Kalau suara fix ini akibatnya. Ini suara growth, ini akibatnya. Pak Eko pilih yang mana? Nah, orang dewasa harus diberi pilihan, kemudian harus dijelaskan konsekuensi. Begitu dia melihat konsekuensi, Bapak Ibu, insya Allah dia akan lihat konsekuensinya yang positif buat dia. Kenapa dia bertahan di fix? Karena dia nggak lihat pilihan lain. Kenapa dia bertahan di fix? Karena mungkin dia nggak tahu apa dampaknya kalau dia bertahan di fix. Karena itu kita harus elaborasi. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hanya motivasi intrinsik dialah yang bisa mengubah dia dari fix ke growth. Gak bisa kita paksa. Diancam pun gak mau dia. Jadi orang-orang dewasa Bapak Ibu itu berbeda dengan siswa, dengan murid. Kalau murid bisalah kita tekan-tekan sedikit ya, bisa kita intervensi. Kalau kepala sekolah dan guru nggak bisa. Sama nih Bapak Ibu ya, kayak saya bilang dosen S2, S3. Kan beda kita berhadapan dengan S1, betul nggak Bapak Ibu? Apalagi murid kita kebanyakan dosen juga ya Pak Eko ya. Nah, masalah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi teman sama dia.
jadi teman, saling terbuka, saling share ilmu. Kadang-kadang ilmunya lebih hebat daripada kita. Dia lebih rajin misalnya baca Google, AI segala macam kan terbuka sekarang. Zaman kita dulu beda, dosen paling pintar. Kalau zaman sekarang bisa mahasiswa lebih pintar. Jadi berhadapan dengan orang dewasa, apalagi Bapak Ibu sebagai pengawas nanti akan berhadapan dengan kepala sekolah dan guru, harus memainkan ritme itu dengan baik. Ya, ingat, jangan pernah tunjukin mereka, selalu beri pilihan dan konsekuensi. Tujuannya apa? Mengajak mereka berpikir. Ya, begitu dia keluar konsekuensinya Bapak Ibu, kita tidak pernah gagal. Hampir nggak ada orang yang mengatakan, walaupun konsekuensi fixed mindset-nya jelek, saya tetap ikut sana. Nggak ada, Pak. Kita bukakan suara hatinya. Itulah gunanya suara PPT dan suara PBB itu dikembangkan, dikasih tahu dia. Nah, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu bertahan di PPT ini kira-kira suara. Ya. Kalau Bapak Ibu mau berpindah ke PBB, ini kira-kira. Ya, namanya orang pendidikan kan pasti bisa berpikir. Kalau selama dia bertahan, kenapa? Dia belum tahu ada opsi lain. Maka itu nomor 2 itu kuncinya. Sadari bahwa kita punya pilihan. Kalau orang udah punya pilihan, pasti dia akan melihat pilihan lainnya apa keunggulannya, apa kekurangan. Kita sebagai manusia pasti akan mencari plus minusnya, Bapak Ibu ya, dan pasti secara otomatis kita akan cari plusnya lebih banyak, minusnya lebih sedikit. Gak ada orang yang memilih minusnya banyak, positifnya sedikit. Jadi pilihan-pilihan seperti inilah Bapak Ibu yang mendorong seseorang itu untuk berubah. Gak bisa dia dipaksa, gak bisa dia dihipnoterapi, gak bisa. Kenapa? Dalam diri dia ada ego-ego yang kita tidak bisa kalahkan. Walaupun kita pengawas di kepala sekolah, egonya kita bisa kalahin. Manusia itu punya ego. Lalu bagaimana caranya? Kasih pilihan. Kalau pilihan kan bukan mengalahkan dia ya, kita serahkan ke dia. Nih Pak, tapi kunci kita adalah apa? Jelaskan konsekuensinya. Mungkin anak-anak kita juga Bapak Ibu lihat ya, anak-anak kita SMA, gak bisa kita paksa-paksa. Mau pilih jurusan apa? Gak bisa kita bilang harus jadi dokter. Gak mungkin. Kita tinggal jelaskan, kalau jadi dokter begini, kalau masuk jadi teknik begini, konsekuensinya begini, lapangan kerjanya begini, suruh dia pilih. Oke Bapak Ibu, ini pengalaman juga Bapak Ibu ya. Dan saya bilang mahasiswa saya itu para dosen-dosen dari berbagai negara ya. Selalu kita jadi teman, selalu tukar-tukar pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Karena udah dekat, kita mudah masuk ke dia. Mudah masuk ke dia. Saya mulainya banyak membimbing itu mahasiswa dari Vietnam. Mereka kalau bercerita tentang sejarah hidup negara mereka, mereka sampai nangis kadang-kadang. Karena waktu kita melawan mereka masih perang ya Pak Eko ya. Tapi mereka sekarang nomor 2 di Asia. Hanya kalah dari Singapura. Guru-gurunya Bapak Ibu dosen-dosennya setiap selesai pendidikan harus bikin buku. Harus bikin buku. Saya di Thailand ngajarin guru-guru ya main mapping. Apa yang terjadi? Pulang buku matematiknya semua di mind mapping. Ini mama saya, Prof, ini saya bikin. Kenapa? Di Vietnam katanya kalau pulang habis belajar harus ada karya nyata. Karya nyata mereka tuh buku. Nah, itu akhirnya mereka mau buat sekarang mereka dikasih. Ya, oke, Bapak Ibu. Inilah perbandingan suara-suara. Ya, bagaimana misalnya kalau gagal saya artinya tidak mampu, kalau gagal artinya saya belajar. Suara-suara seperti ini kan harus dilatih. Misalnya saat saya akan menolak menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan. Kenapa menolak? Karena kemungkinan gagal besar. Tapi kalau orang saya mengatakan apa? Saya terima, itu peluang buat saya. Kalau saya bisa mengerjakan pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, artinya apa? Saya punya kemampuan baru. Motivasi seperti itu kan harus dibangkitkan. Bapak Ibu lihat ya, ada salah satu pertanyaan yang diajukan kepada siswa Indonesia. Apakah kamu suka mencoba hal-hal baru walaupun kamu belum tahu bisa berhasil? Apa jawabannya? Kami tidak suka. Kami tidak suka. Kenapa? Mereka takut gagal. Karena dalam diri mereka tuh gagal itu adalah aib. Yang aib. Saya cerita sedikit Bapak Ibu. Ini ada cerita yang lucu, tapi sangat menarik. Ini kemarin ini kita belajarnya itu di Jepang. Di Jepang. Karena mulai saya profesor di Osaka University. Mengapa orang main game makin kalah makin candu? Coba Ibu lihat. Anak-anak kita tuh main game sampai jam 2 pagi itu bukan karena dia menang, karena dia kalah terus.
Betul nggak Bapak Ibu? Kalau menang udah pasti tidur dia. Ini karena kalah terus sampai jam 2 pagi. Akhirnya diselidiki Bapak Ibu, apa yang terjadi? Orang kalah main game itu, pertama dia nggak malu. Kenapa? Kalah main game biasa aja. Kedua, nggak ada yang marahin dia. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Begitu dia kalah, dia akan coba lagi. Akhirnya orang Jepang itu mengkonversi ya cara permainan game itu ke dalam pembelajaran. Bagaimana diciptakan anak-anak itu kalau gagal itu artinya apa? Gak apa-apa, kita coba lagi. Ya. Jadi semangat game itu dipindahkan ke pembelajaran. Kalau Ibu lihat ya, kenapa anak-anak kita sampai jam 2 pagi bertahan main game, ada kalah terus. Ya, itu dua itu tidak malu dan kedua tidak ada yang marahin dia. Selama ini kenapa orang menutupi kegagalan? Karena pertama dianggapnya aib, Ibu ya, ini bisa merusak nama, ya, ini sesuatu yang tidak populer. Ya. Akibatnya apa? Akhirnya tidak terbuka orang dengan kegagalan. Kalau nggak terbuka dengan kegagalan, apalagi nanti kepala sekolahnya nggak tahu gurunya banyak gagal Ibu ya, tapi ditutupi dengan berbagai simbolik-simbolik. Akhirnya apa? Tersembunyi kegagalannya, tidak ada perbaikan. Sehingga ketika nanti satu saat ketemu masalah besarnya sudah terlambat. Kenapa? Orang sudah terbiasa dengan gagal. Ya, nggak mau lagi. Ya, oke Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya, sebuah program yang luar biasa. Namanya productive failure. Itu Bapak Ibu lihat ya, orang merasa gagal itu produktif buat dia. Ada profesornya Bapak Ibu, namanya Manu Kabur. Itu diimpor dari Hong Kong ke Singapura. Jadi Singapura Bapak Ibu, ada nama programnya apa? Singapore Learning to Fail. Ini tanya Pak Mardi itu. Pak Mardi itu 4 tahun di Singapura. Jadi kepala sekolah Indonesia Singapura, Pak Mardi. Ya. Jadi di Singapura itu Bapak Ibu, orang tua itu sangat khawatir anak-anaknya itu gak pernah merasakan gagal. Kenapa? Negaranya maju. Negaranya itu hanya menganut sistem sukses. Bikin apa aja sukses. Akhirnya muncullah pemahaman di dalam otak Menteri Pendidikannya. Ya. Menteri Pendidikannya apa sekarang? Itu yang jadi Perdana Menteri sekarang, Lairon Wong. Jadi kalau Singapura Bapak Ibu ya, setiap menteri itu wajib jadi Menteri Pendidikan. Kalau nggak berhasil jadi Menteri Pendidikan Bapak Ibu, nggak bisa naik pangkat. Kenapa? Pendidikan itu buat mereka itu adalah kunci. Karena mereka nggak punya sumber daya alam. Karena itulah program ini diintroduce Bapak Ibu. Bagaimana introduce-nya? Ya, bekerjasama dengan orang tua. Jadi diberi dalam sebuah ujian Bapak Ibu ya, soal yang sangat sulit. Kalau kita sebutnya soal hot, ya soal hot. Apa yang terjadi? Gak ada anak-anak yang bisa. Orang tuanya sudah dikode. Ya, inilah kemitraan dalam pembelajaran mendalam. Ya, guru dan orang tua itu saling kompak ya. Dikasih tahu, nanti kalau anak kamu pulang, anak kamu bilang, Pak, Ma, tadi ujian saya gak bisa sama sekali. Langsung jawab, gak apa-apa, ntar coba lagi. Akhirnya apa? Anak-anak tuh tahu bahwa apa? Walaupun dia gagal, orang tuanya netral. Karena selama ini anak-anak tahu arti apa? Kalau nilai jelek, atur pulang. Ya, Bapak Ibu, bagaimana sebuah revolusi? Itu revolusi mental. Ya. Bagaimana negara maju, ya, menggiring anak-anaknya untuk gagal. Ketika anak-anaknya mengeluh untuk gagal, orang tuanya udah kompak. Apa kata orang? Gak apa-apa, itu biasa. Orang tuanya malah cerita lagi. Oh, Singapura ini sebelum jadi begini, kami tahun 65 dulu nggak punya apa-apa. Keluar sejarahnya Bapak Ibu. Jadi kalau di Singapura Bapak Ibu ada buku wajib namanya apa? From the third to be the first. Dari negara ketiga menjadi negara pertama nomor 1. Mereka ceritakan itu tahun 65 ketika Singapura ditendang dari Malaysia. Nggak ada uang, nggak ada sumber daya manusia, nggak ada bank, nggak ada ini. Bagaimana mereka bisa bangkit? Nah itu jadi sejarah. Jadi beda sama sejarah kita. Kalau sejarah kita kan banyak suruh menghafal Gajah Mada, Ken Arok, Ken Edes, gitu kan? Kapan dia meninggal, kapan dia lahir, di mana dimakamkan. Itu kan nggak ada gunanya, nggak meaningful. Ya, yang meaningful adalah mengapa Majapahit itu bisa maju ketika ada Gajah Mada. Nah itu meaningful. Yang tahu tahunnya nggak usah, biar aja tahu
ujian kan? Enggak Bapak Ibu. Ya kan? Tahunnya dia ujian nama tempat. Ya. Gimana yang terjadi? Orang kalau ingat sejarah tuh hanya ingat itu aja. Nama raja, nama ratu, nama tempat, nama tahun-tahun. Padahal pada dasarnya kan bukan itu gunanya. Sejarah gunanya adalah apa? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari masa lalu? Supaya nggak kita ulang masa kini ya Pak Eko ya. Bulan terus. Yang kedua, Bapak Ibu, ini prinsipnya. Sebut namanya the power of you. Apa arti the power of you? Semuanya itu adalah belum, tidak pernah tidak. Ya, tidak ada yang tidak. Semuanya belum bisa, belum paham, belum mengerti, belum mampu. Ya. Jadi ada sebuah kata dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu, sebut namanya the power of you itu mengubah mindset orang. Jadi kalau orang gagal apa katanya? Ini cuma belum bisa. Karena kalau kata tidak itu mengunci orang negatif. Ya. Tapi kalau belum nyaman orang, apa ini belum. Jadi kata-kata belum Bapak Ibu itu membuat seseorang tuh adem. Ya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu misalnya ada kepala sekolah Bapak Ibu yang misalnya belum mengejar sesuatu atau gagal mengejar sesuatu bilang, ini bukan Bapak nggak bisa, cuma belum bisa doang. Bapak Ibu, tugas kita adalah apa namanya? Menetralisir kegagalan dan kesalahan. Karena selama ini terlanjur dinegatifkan. Ya, netralisir. Kalau dalam bahasa Inggris namanya normalize, menormalis. Ya. Supaya apa? Supaya orang ketika berhadapan dengan kegagalan dan kesalahan, dia nggak berhenti. Apalagi di zaman VUCA ini Bapak Ibu ya, kesalahan kegagalan itu akan ada di mana-mana. Itu bagian hidup. Bagaimana orang bisa berinovasi kalau orang nggak boleh gagal? Handphone yang kita pakai itu menurut Bapak itu langsung berhasil. Saya cerita Bapak Ibu ya, kebetulan saya ini konsultannya inovasinya Samsung 5 negara. Ya, 5 negara. Ya. Handphone itu Bapak Ibu, itu adalah hasil dari gagal berkali-kali. Handphone lipat Bapak Ibu sekarang lihat ya. Itu gagal berkali-kali patah sebentar. Maka itu sampai sekarang garansinya 2 tahun. Kenapa? Dicoba masih patah. Maka itu harganya masih mahal. Nanti kalau dia udah nggak bisa nggak patah lagi, 1 juta kali dibuka nggak patah, baru harganya turun. Kenapa? Risetnya berhenti. Jadi yang kita bayar mahal itu risetnya, ya baik ya, risetnya yang kita bayar mahal. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, ketika TV kita masih TV gede, TV LCD mahalnya minta ampun ya Pak. Sekarang itu ada 2 juta aja kan Pak. Kenapa? Selesai teknologinya. Ya. Jadi Bapak Ibu udah lihat ya tadi ya, bagaimana kita menggeser, bagaimana kita membuat kegagalan itu produktif. Yang ketiga, bagaimana kita mengkonversi kata-kata tidak menjadi kata-kata belum. Jadi itu adalah senjata-senjata kita Bapak Ibu. Kita berhadapan dengan orang-orang ya, yang fixed mindset. Ingat, objek kita adalah orang, bukan benda. Kalau Bapak Ibu adalah seorang direktur produksi, Bapak Ibu akan berhadapan dengan mesin. Kalau mesinnya berulah, kita tinggal ganti dengan mesinnya. Kalau kita berhadapan dengan kepala sekolah dan guru, nggak bisa diganti, ya, nggak boleh diganti. Yang adalah kita bagaimana kita mengusahakan dia tetap bisa menjadi lebih baik. Karena itu sebelum kepala sekolahnya growth mindset, pengawasnya yang harus growth mindset duluan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, nggak mungkin orang fixed mindset meng-growth mindset kan orang lain. Ya orang growth mindset itu akan meng-growth mindset ke orang lain. Orang fixed mindset sebaliknya malah akan meng-fixed mindset ke orang lain. Ingat ya, itu virus. Itu virus ya Bapak, virus itu dia. Ya, karena itu kita sebagai pengawas harus banyak senjata. Nah itu seperti kami sampaikan tadi, pengawasnya harus levelnya adalah advance course. Advance course, kayak Pak Sumaryanto. Pak Sumaryanto udah advance course. Ya, beliau tuh ngajar belajar growth mindset itu udah dari tahun 2021. Ya, jadi Bapak Ibu, mari kita lihat senjata lainnya. Jadi, bagaimana kita bisa menghubungkan pola pikir bertumbuh dengan karakter Bapak Ibu? Pertama adalah apa itu growth mindset? Kita harus simpulkan benang merahnya supaya
Bapak Ibu tahu yang growth mindset itu sebenarnya apa dalam keseharian. Jadi growth mindset itu adalah bagaimana kalau bersikap kalau ada kejadian. Orang growth mindset akan berpikir apa? Kejadian itu adalah peluang buat dia. Karena dia lihat adalah bukan kejadiannya, yang dia lihat adalah apa? Solusinya. Yang lihat ada solusi. Mari saya tambahkan Bapak Ibu satu rumus ya. Bapak Ibu catat rumusnya ya. O sama dengan ya, 90% R tambah 10% E. Oke. O sama dengan 90% R tambah 10% E. Apa itu O? O itu namanya outcome. Outcome itu dampak. Di dampak itu Bapak Ibu ditentukan oleh bagaimana kita bereaksi. R itu reaction atau respon. Boleh dua, reaction atau response. Sementara E itu adalah event. Event itu kejadian, peristiwa. Coba Bapak Ibu lihat ya. Jadi dampak dari sebuah kejadian itu sebenarnya hanya 10% ditentukan oleh kejadiannya. 90% ditentukan oleh bagaimana kita meresponnya. Respon itu ditentukan oleh apa? Oleh mindset kita. Bagaimana orang fixed mindset merespon kegagalan? Itu adalah kelemahan saya. Itu adalah batas kemampuan saya. Itu adalah sesuatu yang mau boleh orang lain tahu. Maka itu orang fixed mindset agak tertutup. Tapi orang growth mindset bagaimana dia? Oh, gagal. Itu artinya peluang saya untuk belajar. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Saya akan mencoba lagi. Itu hanya salah strategi. Nah, Ibu lihat ya, bagaimana cara orang bereaksi itu ya, berbeda untuk peristiwa yang sama. Maka itulah orang growth mindset itu bersikap terhadap sebuah kejadian. Kemudian kedua, bagaimana dia menghadapi masalah. Kalau orang growth mindset, dia melihat masalah itu dari segi solusinya. Apa yang bisa saya lakukan? Sementara orang-orang fixed mindset melihat mengapa ini masalah terjadi. Carilah kambingnya nanti, ya, carilah kambingnya yang baik ya. Maka adalah banyak kambing di Jogja, ya, di Jogja kan kambing ini. Yang terakhir, bagaimana saya bangkit kalau saya gagal? Jadi growth mindset itu Bapak Ibu diwakili oleh 3 ini. Cara bersikap terhadap kejadian, cara menghadapi masalah, cara bangkit kalau kita gagal. Ya. Itu membedakan growth mindset ini. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Muncullah karakter orang growth mindset itu Bapak Ibu punya 4 ciri khasnya. Yang pertama adalah dia gigih, ya. Yang kedua dia sabar, yang ketiga dia tekun, yang keempat dia tangguh. Ini yang perlu Bapak Ibu kembangkan. Begitu kepala sekolah kita, begitu guru kita punya 4 karakter dasar ini Bapak Ibu, mudah kita menggiring dia kemana-mana. Ingat tadi C1 sama C2, Bapak Ibu kan ya? Ini C1-nya yang kita kembangkan. Kalau C1-nya dapat, C2-nya itu lebih mudah. Kenapa? Sumber belajar sekarang banyak. AI ada, apa ChatGPT ada, semua ada. Mudah kita. Ya, tapi karakter ini sulit. Ya, apalagi karakter itu Bapak Ibu udah ditentukan oleh mindsetnya. Tentukan oleh mindset. Sehingga mindset itu kalau Bapak Ibu mau tahu rumusnya lah, mindset sama dengan A tambah B tambah C tambah H. Jadi mindset itu namanya A tambah B tambah C tambah H. Apa itu A? Attitude, sikap. Apa itu B? Behavior, perilaku. Apa itu C? Karakter. Apa itu H? Habit atau kebiasaan. Jadi 4 faktor ini membentuk mindset orang. Dan itu sulit diubah. Yang bisa adalah apa? Diajak bergeser dengan memberi pilihan dan konsekuensi. Sehingga Bapak Ibu nanti lihat ya, begitu Bapak Ibu memainkan peran Bapak Ibu sebagai growth mindset leader ya, Bapak Ibu lihat kepala sekolah, guru itu akan melihat lain kepada Bapak Ibu. Ya, kok sekarang Bapak pemimpin pengawas beda ya? Tidak mencecar lagi masalah administrasi dan lain-lain gitu. Kita masuk ke bagian-bagian. Ingat tadi tugasnya
dari Ibu Nunuk tadi, ya, bukan memeriksa. Memeriksa itu bagian kecilnya aja. Lebih baik kita garap non akademisnya dulu, karena non akademis itu nanti akan berdampak ke akademis. Dan ini kerja besar, pekerjaan besar. Kerja akademis itu sekarang Bapak Ibu kerja mudah. Apa aja ditanya di ada ya Bu. Tapi yang non akademis kita butuh waktu, kita butuh perjuangan, kita butuh usaha besar. Kenapa? Bisa aja beberapa kali pertemuan belum ada hasil. Tapi kita sebagai orang pro-mindset mengatakan apa? Kalau belum ada hasil itu artinya bukan gagal. Yang menentukan gagal berhasil itu justru kita sendiri. Kalau kita mengatakan, oke, saya nggak mau coba lagi, itu kita memilih gagal. Tapi kadang mengatakan, nggak apa-apa, udah 3 kali nggak mempan, besok saya datang lagi, saya coba lagi. Itu namanya orang pro-mindset, Bapak Ibu. Jadi orang pro-mindset itu Bapak Ibu ciri khasnya adalah apa? Dia akan tetap berusaha positif walaupun situasinya udah negatif. Ini nggak mudah kan? Nggak mudah. Kalau orang fixed mindset lain lagi, dia ikut suasananya. Kalau dia positif, positif. Kalau negatif, dia negatif. Karena itulah kita harus manfaatkan di sekolah kita sebanyak mungkin orang kita jadikan orang growth mindset supaya apa? Supaya nanti bisa menulari orang-orang yang fixed mindset. Ya, kalau 40 guru kita, 5 yang fixed, 35 yang growth. Nah, lama-lama yang 5 ini akan terpengaruh. Ya. Masa yang 35 mencoba, dia nggak mau coba? Masa 35 maju, dia mundur? Lama-lama dia kemaru ya Bu ya? Akhirnya dia terikut. Nah, inilah namanya fixed mindset trigger. Di-trigger dia. Jadi Bapak Ibu ya, ini tambah lagi ya, ini karena pengawas nih ilmunya terpaksa keluar semua nih, ya. Terpaksa kita advance langsung ya. Jadi membuat orang fixed mindset itu Bapak Ibu ada 3. Namanya PVT. Ya, PVT. Itu yang membuat orang jadi fixed mindset. Yang pertama namanya people. Dia bergaul dengan orang-orang yang fixed. Namanya people. P. Karena itulah pergaulan populasi itu mempengaruhi. Kalau kita masuk ke populasi fix, lama-lama kita growth jadi fix. Karena ada faktor P-nya. Itu namanya faktor eksternal. Yang kedua namanya voice. Suara-suara hati kita sendiri yang menghambat kita. Gak usah coba, ntar kalau gagal malu. Gak usah coba, ntar kalau gagal pangkatnya naik. Ya betul? Yang ketiga namanya trigger. Trigger itu apa? Bisa aturan, bisa atasan, bisa lingkungan. Misalnya atasannya fix, ya mengeluarkan aturan-aturan yang macam-macam. Ya. Akhirnya orang-orang nggak mau ambil resiko kan? Oke, semuanya ikut bapak aja. Betul ya Pak ya? Ada pendapat nggak? Bapak aja. Akhirnya apa? Kalau rapat pendapat bapaknya aja diikuti terus. Kenapa? Orangnya di-trigger supaya tidak mengeluarkan pendapat. Karena itulah seorang leader itu Bapak Ibu kunci. Kenapa? Karena leader itu yang menentukan bagaimana organisasi itu bisa bergerak atau enggak. Coba kalau bosnya itu perfeksionis, kalau nggak sempurna nggak dapat nilai bagus. Akhirnya orang berusaha mencari cara untuk sempurna kan? Caranya apa? Cara nggak halal. Kenapa? Orang tidak menghargai proses. Karena itulah dalam pembelajaran mendalam Bapak Ibu 2/3 kita arahkan ke formatif, hanya 1/3 yang sumatif. Kenapa? Kalau formatif itu artinya apa? Prosesnya kita nilai. Sementara 1/3 tetap menilai hasil akhirnya. Inilah Bapak Ibu. Karena itulah Bapak Ibu, saya selalu mengatakan apa? Deep learning itu basicnya 3, ciri-cirinya. Terjadi perubahan pola pikir, terjadi perubahan cara guru mengajar, terjadi perubahan cara siswa belajar. Itu ciri-ciri deep learning. Kenapa perlu perubahan pola pikir? Pertama, pola pikir adalah bahwa kegagalan itu bukan sesuatu yang negatif. Kegagalan itu bukan sesuatu yang aib. Itu sesuatu yang biasa aja. Itu pola pikir. Jadi ketika PV
PT ini ada dalam sebuah organisasi, itulah leadernya yang menjaga. Ya. Setiap organisasi kan beda-beda. Ada yang P-nya yang dominan. Kalau P dominan artinya penanganannya apa? Manajemen people-nya. Ya. V-nya yang dominan, manajemen pribadinya. Karena apa? Internalnya bermasalah. Triggernya bermasalah, manajemen regulasinya yang diatur. Ya. Gimana orang mau inovasi kalau gagal sedikit langsung kena hukuman ya Bu ya? Lebih kata orang, nggak usah inovasi, main cari aman aja saya. Ya, kenapa? Kalau inovasi sukses, kepala sekolahnya dapat nama, pengawasnya dapat nama. Kalau gagal, saya yang ketiban pulungnya. Nggak baik dong. Ya, lebih mending orang nggak usah inovasi, betul nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah mendengar ada kegagalan besar dalam Samsung, yaitu namanya Galaxy Note 7. Note 7 itu kalau dibawa Bapak Ibu ya bisa meledak. Udah meledak ya, Bapak Ibu ini Pak ya. Nggak boleh masuk pesawat. Ya, nggak boleh masuk pesawat. Tahu nggak Bapak Ibu? Berapa mereka rugi? 7 miliar dolar. 7 miliar dolar. Tapi berita bagusnya apa? Tidak ada satu orang pun yang dipecat, Pak. Tidak ada satu orang pun dipecat. Apa kata bosnya? 7 miliar dolar itu adalah uang sekolah kita. Sekarang apa? Bikin Note 8 yang lebih bagus lagi. Mereka kerja mereka. Note 8 sukses. Karena orang harus menunggu 2 tahun ketika handphone baru keluar. Tapi gue lihat itu namanya apa? Productive failure. Apa bagus Samsung? Lebih maju. Jadi, Bapak Ibu, seperti saya ceritakan tadi, mengapa anak-anak kita tuh nggak malu kalau kalah main game? Malah makin candu mereka sampai jam 2 pagi mereka. Coba kalau belajar sampai jam 2 pagi ya, syukur kita. Coba guru-guru kita sampai jam 2 pagi masih baca-baca buku pembelajaran mendalam, naskah akademik ini dibaca, PT dibaca. Sayangnya masih dalam bentuk game doang baru. Ini mindset Bapak Ibu. Mindset. Bagaimana kita melihat sesuatu kegagalan? Ya, maka itu namanya apa? Productive failure. Jadi sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, bagaimana sebuah mindset ini bekerja. Jadi ada mindset, ada action, ada result. Mindset artinya apa? Dorong kita. Mengapa orang-orang pintar tidak terlalu inovatif? Karena tidak ada dorongannya. Kenapa orang-orang yang sedang aja inovatif? Karena dia berani mencoba. Kalau gagal biasa aja sama dia. Gak malu, ya gaib ya Bu ya. Kalau orang pintar, dia jaim, ya nggak jaim kan? Dapat B aja nangis. Kita dapat C aja udah sholat punya kita ya. C syukur alhamdulillah lulus juga ya. Dia dapat B aja nangis. Jangan dapat A ya Pak ya. Jangan dapat A. Ini mindset Pak. Mindset. Karena itulah kadang-kadang orang-orang yang pintar itu kurang inovatif itu apa? Karena mereka tidak berani mencoba sesuatu yang belum tahu berhasil. Padahal itulah kunci inovasi. Inovasi itu kan coba gagal, akhirnya dapat berhasil. Hasil kalau yang sukses Bapak Ibu nggak ada masalah. Masalah muncul kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Ya. Nah, disinilah bermain tipe mindset Bapak Ibu. Kalau orang fake mengatakan apa? Saya artinya udah mentok. Sebaliknya orang growth mengatakan apa? Ini hanya masalah strategi aja, bukan gagal. Ingat tadi? Ini bukan gagal, ini adalah apa? Proses belajar. Jadi kita mengkonversi kata-kata negatif itu dengan kata-kata positif, ditimpa. Nama dalam bahasa Inggris namanya apa? Talk back. Berbicara kembali dalam bahasa yang positif. Tidak ada yang tidak, semuanya adalah belum. Tidak ada yang gagal, semua adalah proses belajar. Tidak ada yang sulit, yang adalah proses butuh waktu. Nanti kalau Bapak Ibu mau mainkan peran Bapak Ibu sebagai role mindset leader nih Bapak Ibu, Bapak Ibu akan sangat keren. Kenapa? Tugas non akademis ini yang akan menimbulkan memori jangka panjang di kepala guru. Ya. Kalau nilai administratif itu nggak ada, di sebentar aja udah hilang semua. Apalagi kalau dia berhasil ngomongin Bapak, ya jelek tapi dibilang bagus, ketipu Bapaknya. Ya. Tapi kalau kita berhasil Bapak Ibu menyentuh, ya
mindset mereka mengatakan apa? Wah, gara-gara pengawas ini taklim mengajari saya ini, saya bisa begini. Ya, luar biasa. Ya, berapa baik Ibu dapat sekarang nih fasilitas belajar ilmu ini dengan cukup baik. Ya, oke Bapak Ibu. Sehingga akhirnya apa? Orang growth mindset itu akan gagal itu adalah karena hanya masalah strategi. Itu persis seperti kata Pak Menteri kan? Setiap masalah itu pasti banyak solusi. Cuma orang fixed mindset melihat ke masalahnya, orang growth mindset melihat kepada solusi. Adalah orang growth mindset tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Karena apa? Setiap kegagalan itu dalam otaknya adalah apa solusi yang saya bisa cari. Akhirnya apa? Kreativitasnya berkembang. Bapak Ibu, ternyata growth mindset itu sangat erat hubungannya dengan ilmu neuroscience. Sangat erat dengan ilmu neuroscience. Apa kata ilmu neuroscience Bapak Ibu? Kalau kita belajar, ya kita dapat informasi baru, itu informasi itu ditangkap oleh ini inti dari neuron itu. Kemudian dialirkan ke sini, disimpan di sini Bapak Ibu. Ini flash disknya kita nih, flash disk. Masalahnya apa? Perjalanan ini tidak selalu berhasil. Ada orang yang sekali coba berhasil, ada orang yang 2 kali coba berhasil, ada orang mungkin berkali-kali coba baru berhasil. Ternyata ilmu neuroscience mengatakan apa? Orang yang mencoba berkali-kali baru berhasil, itu memori yang disimpan adalah akan tinggal di memori jangka panjangnya. Tapi kalau orang sekali coba langsung berhasil, itu tinggal di memori jangka pendeknya. Kenapa? Mudah dia mendapatkan sesuatu. Nah, sehingga akhirnya apa berkembang? Bahwa kesalahan, kegagalan, hambatan itu menyebabkan kita terpaksa berulang berkali-kali di jalan itu. Akibatnya apa tadi? Begitu kita sukses, begitu kita berhasil mengatasi masalah itu, akan tinggal menjadi ilmu di memori jangka panjang kita. Sehingga ketika kita nanti bertemu dengan masalah-masalah yang mungkin lebih berat, apa kata kita? Ini hanya masalah strategi aja. Kenapa? Yang dulu aja berhasil Pak. Menimbulkan apa? Kepercayaan diri kita. Sehingga orang yang sudah pernah mengatasi masalah menganggap masalah itu adalah hal yang biasa. Tapi orang yang selamanya menghindar dari masalah, setiap ketemu masalah itu merasa ini sesuatu yang baru buat dia. Kita kembali lagi ke kondisi pendidikan kita. Sering ganti-ganti kurikulum untuk kita itu. Kita lihat dari 2 sisi. Kalau kita lihat dari sisi fixed mindset, apa kita katakan? Belum pintar yang satu dan orang lain yang baru, belum pintar yang satu. Itu semua selalu mulai dari nol. Itu pandangan fixed mindset. Coba kalau kita pandangan dari growth mindset ya, kalau perubahan kurikulumnya, apanya yang berubah? Kan nggak semuanya diubah, betul nggak Bapak Ibu? Ya Bu ya, nggak semuanya diubah. Sehingga orang-orang growth mindset hanya mikir yang berubahnya yang mana? Yang itunya dipelajari. Yang nggak berubah ya udah jalannya tetap. Sehingga setiap kurikulum baru itu adalah apa? Kombinasi dari kurikulum lama dengan modifikasi tertentu. Tapi masalah kita yang itu saya katakan modifikasinya nggak berapa, tapi namanya lebih gede. Ya, dikasih putih lah sekarang, dikasih kurmer lah. Kenapa? Kita terkesima dengan nama dan logo. Dan lupa dengan substansi, gitu loh, Bu. Lebih baik namanya sama aja, cuma dari dulu namanya Kurikulum Nasional Indonesia. Ya, isinya diubah-ubah. Nggak masalah. Karena guru kita agak sensitif kalau ada perubahan nama ya Bu ya, perubahan logo ya. Nah, masalahnya kan kita di sana Bapak Ibu ya. Singapura itu paling sekali ganti-ganti, tapi mereka tidak cukup ganti, revisi. Kalau revisi kan lebih enak namanya ya Pak ya. Ini revisi loh. Ketika saya masih ingat dulu ketika mereka memasukkan mind map sebagai metode pembelajaran, namanya mind map based learning. Apa yang terjadi? Karena mereka cantik cara masuknya, akhirnya apa? Justru guru-guru bangga kalau pakai mind map. Berlomba-lomba mereka. Gak ada yang menolak. Malah mereka katakan, untung saya tahu metode ini metode bagus. Lalu saya masukkan juga di sini Bapak Ibu. Kita pikiran. Kita pikiran. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita bisa memetakan apa yang kita pikirkan, itu memahami nggak Bapak Ibu? Pasti muncul pemahaman, betul nggak Bapak Ibu? Kalau nggak paham, gimana kita bisa memetakan apa yang kita pikirkan? Contoh aja misalnya, Bapak Ibu udah rencana pulang dari Jogja nih pakai pesawat sekian, nanti sampai di rumah akan
di sini, yang di sini. Itu Bapak Ibu udah petakan. Akhirnya apa? Kita udah tahu nanti itu kita akan mau kemana, Bapak Ibu. Sama juga lah orang dengan deep learning. Deep learning ketika orang sudah paham, akhirnya orang mikir apa? Apa gunanya buat kehidupan saya? Muncullah masuk kita ke mengaplikasi. Kan itu tujuannya. Ketika setelah mengaplikasi, kalau selesai kita mengaplikasi, barulah muncul merefleksi. Jadi kalau tidak ada merefleksi, tidak ada mengaplikasi, tidak ada merefleksi. Selama ini kita hanya bermain di pemahaman. Kenapa? Buat jawab soal ujian. Makanya namanya surface learning. Oke Bapak Ibu, jadi surface learning itu sama deep learning itu perbedaannya adalah di dua unsur ini, unsur mengaplikasi dan unsur merefleksi. Ini Bapak Ibu, nah ini saya buat mind mappingnya kerangka kerja. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga Bapak Ibu nanti kalau mau mengembangkan ini, misalnya praktek pedagogis, apa yang sudah dilakukan? Tinggal sini, cabang-cabang baru. Yang cabang itu nggak akan ada batasnya. Lebih mudah kita mendevelop. Ya, misalnya di sekolah A, apa yang praktek pedagogi itu sudah dilaksanakan. Ya, saya bilang Bapak Ibu ya, di beberapa sekolah yang saya bina, saya banyak mainnya tuh di kerangka pembelajaran dulu. Kenapa? Karena saya ingin mengubah mindset guru-guru sana bahwa apa? Bahwa deep learning ini bukan yang baru. Kamu sudah ada. Ya, karena itu saya selalu mengatakan begini Bapak Ibu ya. Ini korek-korek sedikit ya. Saya selalu mereka katakan ini. Apa yang sudah mereka punya di sana? Itu langkah saya pertama untuk masuk ke deep learning. Itu disebut apa namanya? Perubahan pola pikir. Jadi saya sebutkan apa? Praktek pedagogi apa yang selama ini sudah dikerjakan. Oke. Kedua, lingkungan pembelajaran, bagaimana lingkungan fisik, bagaimana lingkungan virtual, bagaimana budaya belajar, katakan. Kemudian kemitraan, selama ini sudah dengan apa aja mitra-mitra kita yang ada. Pemanfaatan digital, apa misalnya yang sudah digunakan software, aplikasi-aplikasi. Bapak Ibu, begitu mereka petakan apa yang terjadi? Sudah begitu banyak yang mereka punya. Kemudian kita tutup dengan kata kunci. Wah, ternyata Bapak Ibu sudah deep learning selama ini. Itu perlu buat mental mereka. Bapak Ibu tinggal tambahin yang ini ya, baru masuk ibaratnya mainan kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu cuma kurang ini sedikit, kurang ini sedikit, kurang ini sedikit, baru kurang ini banyak juga. Tapi secara mental mereka udah aman sama kita. Ya, cara masuknya. Ya, cara masuknya. Jadi dari pemetaan kerangka pembelajaran, Bapak Ibu apa terjadi? Berubah pola pikir. Bahwa apa? Bahwa deep learning ini sebenarnya sudah ada dalam diri di sekolah ini sudah ada. Sudah dipraktekkan sehari-hari. Cuma perlu diperkuat, perlu disempurnakan. Sehingga ketika mereka belajar deep learning itu, mereka akan mencari mana selama ini yang belum saya lakukan. Oh, selama ini kurang aplikasi, tambah aplikasi. Selama ini kurang direfleksi, tambah refleksi. Kan orang paling suka tuh Bapak Ibu kalau dikasih tahu adalah apa? Kamu sudah punya, sekarang kamu tinggal lengkapi sedikit. Daripada kamu nggak punya apa-apa, betul nggak Bu? Ya, itu kan mentalitas. Nah, sehingga ketika saya memetakan itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua guru itu senang mereka. Itu petakan gimana? Ya Prof ya, waduh kami ternyata nggak sadar nih setelah dipetakan ternyata sudah banyak yang kami punya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saya selalu mengumpulkan pada mereka. Lalu oke, Bapak Ibu sekarang coba tuliskan apa yang belum Bapak Ibu punya, apa yang Bapak Ibu tambahkan. Ya, coba saya keluarin ya ini ya. Saya punya ininya. Ini hari ini kenapa sama pengawas nih, jadi nggak ada rahasia-rahasia lagi, semua dikasih ya. Karena pengawas itu kan adalah paling tinggi nih, jadi senjatanya dikasih semua.
Bapak Ibu bisa pakai nanti. Ya, saya udah mau praktekkan banyak sekali. Sebenarnya Singapura itu Bapak Ibu dari dulu itu deep learning. Cuma mereka tidak pernah menggunakan istilah deep learning. Dari dulu itu deep learning. Kenapa? Ya tanya aja Pak Sumardianto. Ya, mereka pendidikan mereka itu beda sama kita, yaitu mereka praktekin. Ya, dipraktekkan. Oke, udah keluar ya. Ini Bapak Ibu. Ya. Kalau saya mempresentasikan apa yang saya kerjakan, praktek pedagogik. Oke, yang sudah ada apa aja? Pembelajarannya berbasis apa? Misalnya PBL, PBBL, ya, inquiry, ya. Toolsnya apa? Ada yang pakai design thinking, ada yang pakai STEM, ya. Masukin sini. Kemudian apa yang perlu ditambahkan? Jadi saya selalu Bapak Ibu mainkan begini, supaya apa? Supaya mereka nyaman bahwa apa yang mereka punya tuh udah lebih banyak daripada yang ditambahkan. Sehingga akhirnya apa? Yang merah itu dominasi. Yang merah itu mereka sudah punya hari-hari mereka pakai. Sehingga akhirnya mereka hanya fokus bilang, oh ini tinggal tambah dikit doang. Ya Bu ya, tinggal yang biru doang tambah dikit. Padahal banyak. Tapi mentalnya udah disiapin. Kenapa? Sudah kita mindful kan dulu. Sudah mereka disadarkan mereka. Ada tambahannya tuh biru itu cukup banyak juga. Tapi nggak terasa lagi kenapa? Mereka sudah di backup dengan yang sudah punya. Ya. Demikian juga yang berikutnya Bapak Ibu lihat ini, seperti ini lingkungan. Pelajaran saya bagi apa yang sudah ada. Budaya belajar bagaimana kita kembangkan, ya. Kemudian ruang fisik yang mana, ya. Kemudian ruang virtual gimana, kemudian apa yang perlu ditambahkan? Jadi Bapak Ibu lihat ya, saya menggunakan metode ini ya sangat efektif. Itu aja prinsip selalu. Begitu selesai kau tanya semua apa yang terjadi mereka? Iya Prof, kayaknya kami dari dulu juga udah pakai ini semua. Dah, apa kita bilang? Masuk kaki kita satu ini. Nah, begitu mereka nyaman kan? Kaki kita itu juga kita masuk. Udah takluk mereka langsung. Kenapa? Terbukalah mindfulnya. Orang Bapak Ibu yang begitu mindful itu udah gampang kita masukin. Mengkondisikan mindful itu penting. Nah ilmunya nggak ilmu akademis ya Pak ya, ilmu psikologi, ya bahasa ilmu psikologi, ilmu coaching keluar, ya Bapak ya, ilmu coaching keluar. Dan itulah seperti kata Prof Nunonya, pengawas sekolah itulah coaching coach buat kepala sekolahnya. Semua ini saya keluarkan begini, ini juga di kemitraan seperti itu. Sudah ada apa? Yang kemitraan di sekolah, ya, yang ada kemitraan di luar sekolah yang sudah ada. Kemudian kemitraan yang dengan lingkup masyarakat yang sudah ada apa? Itu keluar semua. Kemudian yang perlu ditambahkan apa? Selalu begitu polanya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ketika ini dikeluarkan semua Bapak Ibu ya, itu semua ternyata banyak mereka yang sudah lakukan. Akibatnya apa? Berubah pola pikir. Bahwa apa? Deep learning ini hanya melengkapi. Saya selalu bikin ini Bapak Ibu ya, analoginya gini. Kalau ini yang sudah ada di sekolah, ya, ini deep learning, yang perlu ditambahkan cuma jam tangannya doang. Betul Bapak Ibu? Nggak perlu ganti tangan, ya. Yang ada ininya belum ada, tinggal itu yang perlu ditambahkan itu. Ini mentalitas Bapak Ibu, mindset. Ya, begitu kita bisa mengambil mindset orang itu, kita arahkan, kita udah mudah masuknya. Bahkan dia mau berjuang lebih keras lagi. Nanti kepala sekolah pengawasnya kewalahan. Kenapa? Kepala sekolahnya agresif semua kan? Pak, kapan lagi sini Pak? Ini Pak, kita lakukan ini Pak. Ketika itu yang terjadi Bapak Ibu ya, itulah kebahagiaan terbesar buat Bapak Ibu sebagai pengawas. Ya, ketika sekolah, kepala sekolahnya aktif, gurunya aktif, itu di sana lah kita dapat. Ya, oke Bapak Ibu. Ini juga pedagogik ini sudah ada apa? Pakai software gambar nyaman, pakai software ini, pakai aplikasi ini ya. Ketika pelaksanaan pakai aplikasi ini, tulis ini, ketika asesmen pakai ini, pakai itu ya.
Nanti yang mau ditambahkan apa? Selalu begitu Bapak Ibu. Ya. Supaya apa? Supaya yang ditambah itu membuka peluang masukin kaki kita. Ya. Jadi yang bawah itu kaki kita, yang merah-merah itu kaki dia. Ya, yang jauh. Yang akhirnya apa? Terjadi. Mereka benar-benar terbuka pola pikirnya bahwa apa? Deep learning-nya adalah menyempurnakan yang sudah ada. Begitu mereka mengatakan, wah ternyata ini cuma tambahan doang ya. Itu kaki kita masuk dua-duanya Bapak Ibu. Tapi kalau pengusaha lagi yang mengatakan, wah ini kayaknya baru semua ya Pak ya. Itu kaki kita belum bisa masuk. Karena baru itu adalah sesuatu yang harus lintas batas. Ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia bilang ini udah satu, ini kita tuh nggak gampang masuk satu. Bapak Ibu, objek kita manusia. Dan itu sulit. Karena itu kita perlu banyak senjata. Ya, oke? Mari kita kembali ke topik. Jam berapa nih? Oh, 9. Siang. Oke, nah, saya masuk sini ya. Ini topik menarik nih. Ini ada khusus untuk ini aja, untuk pengawasannya. Ya, pengawasannya. Di modul nggak ada ini. Oke? Bapak Ibu, ingat tadi fuka? Oke? Jadi fuka itu ternyata dihadapi juga dengan fuka. Jadi kalau situasinya berubah-ubah, apa pemandu kita? Itulah gunanya visi misi. Visi misi. Ya, ada yang dituju. Ketika ada uncertainty, butuhlah pemahaman yang mendalam, understanding namanya. Kalau masalahnya kompleks, perlu diperjelas, namanya clarity. Ketika masalahnya ambiguity, harus dihadapi dengan agility. Agility itu lincah. Agile, ya lincah. Lincah. Lincah artinya apa? Kalau salah jangan bertukar yang salah, coba cari tempat lain. Ini namanya fuka lawan fuka. Fuka lawan fuka. Dengan kejadian apa? Ketika situasi negatif itu ada, kita sudah punya antinya. Ya seperti Bapak Ibu pergi ke sini pasti kan harus sakit kepala, ini obatnya, sakit perut, ini karabatnya, encok-encok, ini obatnya. Kan udah ada kan? Demikian juga seorang leader juga begitu. Sudah ada senjata-senjata dia. Kenapa? Situasi memang nggak normal. Encok juga ada, ayo ya. Apalagi kita yang bener ya, ada 60 ke atas ini ya, sering encok ya kan. Jadi fuka dilawan dengan fuka. Sehingga yang terjadi adalah apa? Bapak Ibu, artinya leader seorang pemimpin, Bapak Ibu, artinya apa? Dia siap menghadapi sesuatu. Karena dia udah tahu, ya kalau ada ini, saya punya ini. Kalau ada ini, saya punya ini. Arti apa guna mindset bertumbuh-tumbuhan seorang pemimpin? Pertama, dia meningkatkan kemampuan dia beradaptasi. Kenapa dia berani beradaptasi? Karena dia punya senjata. Punya senjata dia. Kenapa ada orang yang nggak takut dengan ular? Kalau pada kita ada ular aja, baru dengar nama ularnya, ini kita udah hilang juga. Baru dengar namanya doang. Ya. Orang ini berani dia pegang. Kenapa? Dia udah yakin dia punya senjatanya. Kedua, berinovasi. Ini kunci Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu nanti membimbing para kepala sekolah, jangan tenggelam dalam administrasi. Harus ada satu sisi itu sebut namanya inovasi. Ya. Inovasi itu apa? Apa perubahan-perubahan yang dilakukan? Ingat ya, inovasi itu namanya small changes. Kalau perubahan besar namanya revolusi. Ya. Kalau inovasi itu apa? Sesuatu yang lambat selama ini jadi lebih cepat. Sesuatu yang dikerjakan oleh 10 orang sekarang dikerjakan oleh 3 orang, itu inovasi. Ketiga, resilience. Kuat menghadapi berbagai kesulitan, kuat berbagai tantangan. Karena buat mereka kesulitan tantangan adalah proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari. Berikutnya lagi,
continuous learning namanya. Oh, mereka merasa belajar itu sebenarnya tidak ada berhentinya. Belajar adalah proses sepanjang hayat gitu. Bahkan Bapak Ibu mungkin merasakan ya, lebih sulit bekerja daripada kuliah. Kalau kuliah ada gurunya, ada dosennya. Kalau bekerja nggak ada gurunya, nggak ada dosennya. Kita jangan jadi guru dosennya sendiri. Jadi sebenarnya bekerja itu jauh lebih sulit daripada belajar. Belajar itu ada minta petunjuknya, ada ininya, ada buku paketnya. Kalau bekerja nggak ada buku paketnya. Semuanya harus cari sendiri, harus mandiri. Jadi inilah 4 Bapak Ibu fungsi growth mindset untuk seorang leader. Jadi sebenarnya apa yang disebut namanya seorang growth mindset leader? Nanti growth mindset leader adalah orang pemimpin yang punya pola pikir bertumbuh. Adalah pemimpin yang secara terbuka mengatakan bahwa apa? Bahwa mereka pernah gagal, bahwa mereka pernah menghadapi tantangan, bahwa mereka pernah menghadapi kesulitan. Bukan pernah aja, mungkin mereka katakan saya sering. Tapi orang growth mindset itu mengarahkan kemana? Apa solusi yang mereka lakukan, ya, tantangan ini serta bagaimana mereka menghadapinya. Ketika seorang leader terbiasa berbicara tentang tantangan dan solusi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak buahnya pun terikut. Ya, kenapa? Oh, si bapak itu aja nggak malu ngomongin masalah dia kok. Masalahnya artinya kan masalah positif ya. Artinya apa? Kita juga terbuka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang tidak merasa gagal itu sesuatu aib. Gagal itu proses belajar. Selamat datang Bapak Ibu semua. Sehingga proses belajar itu pasti ada unsur gagalnya, pasti ada unsur tantangannya, pasti ada unsur kesulitannya. Jadi itu normal. Ya, itu disebut namanya growth mindset. Seorang pemimpin yang secara terbuka. Bahkan dia memotivasi timnya dia bahwa kesulitan itu tidak membuat leadernya ini jatuh, malah makin hebat. Jadi artinya apa itu Bapak Ibu? Orang-orang growth mindset itu, ya leader itu memotivasi tim dia itu lewat cerita-cerita bagaimana dia menghadapi, bagaimana dia keluar dari kesulitan yang dialami. Akhirnya apa yang terjadi? Ini ya Bapak Ibu yang diharap. Apa kira-kira tinggapannya Bapak Ibu? Timnya berani mengambil risiko. Kenapa? Dia tahu leadernya siap di bawah. Ya, Bapak Ibu. Coba ya Bapak Ibu yang punya anak kecil ya. Gimana kalau kita suruh anak kita mencoba sesuatu melintas satu papan misalnya. Kita siap di pinggirnya. Dia masih berani nanya. Oh mamanya siap di pinggir. Itulah leader Bapak Ibu. Jadi di dalam company leader itu kunci, termasuk juga di sekolah. Coba Bapak Ibu bayangkan ya, mana yang lebih fatal? Punya guru yang jelek atau punya kepala sekolah yang jelek? Rusak. Kalau punya guru yang jelek ya paling dilokalisirnya satu, ya Bapak Ibu. Ya, tapi kalau punya kepala sekolah yang jelek, satu sekolah dia rusak. Rusak namanya. Nah itulah tugas Bapak Ibu, membina dia. Ya, kepala sekolah nih. Karena itulah sekarang tim KSPSTK kan sedang merancang ini, ya. Kayak ini di kelas yang sebelah ya, leadership gitu kan. Gak mudah. Kenapa? Sangat diketahui, sangat disadari bahwa kepala sekolah ini kunci. Satu kepala sekolah yang baik itu bisa membina satu kelompok guru mungkin yang banyak yang gak baik. Tapi satu kepala sekolah yang gak baik itu bisa merusak gurunya yang terbaik. Dampaknya luar biasa. Oke? Mari Bapak Ibu pelajari satu istilah baru, namanya psychological safety. Ya. Psychological safety. Oke. Apa artinya secara harfiah Bapak Ibu? Seberapa nyaman orang yang mengutarakan kesulitan dia, kegagalan dia, masalah dia.
Kapan orang nyaman untuk membuka berbagai kelemahan dia? Ketika dia tahu atasan dia akan membantu mereka. Kapan dia tidak mau mengungkapkan? Kalau dia bilang diungkapkan ke bos juga nggak ada gunanya, betul Bu? Malah kadang-kadang bilang negatif malah ya Pak ya, malah kena serang balik malah. Jadi seorang leader itu Bapak Ibu, ketika dia bisa menimbulkan keyakinan kepada tim dia bahwa apa, gagal, salah, tantangan, hambatan itu sesuatu yang perlu dihadapi, cari solusinya. Jika orang nyaman juga, maka akhirnya muncul sebuah istilah namanya psychological safety. Sehingga orang nyaman, orang merasa tidak ada masalah ketika dia menceritakan sesuatu tentang kelemahan dia, tentang kesalahan dia, ya hambatan-hambatan yang dilakukan. Kenapa? Karena leadernya itu mengembangkan itu dia. Sehingga orang itu merasa itu bukan sesuatu yang aib. Kenapa orang selalu cari kambing hitam? Karena orang nggak mau buka aibnya ya. Dia nggak salah dicariin orang lain. Namanya kambing hitam itu kan istilah-istilah. Kenapa? Psychological safety-nya rendah. Dia pikir kalau saya ketahuan saya berbuat, saya bisa kena nih. Supaya dicarikanlah korban lainnya. Tapi sebaliknya kalau psychological safety-nya tinggi, orang nyaman. Ya. Akibatnya apa yang muncul aman Bapak Ibu? Ya. Sehingga akhirnya apa? Proses inovasi itu berjalan cepat di sebuah sekolah. Karena sekolah sebenarnya sumber inovasi. Saya bilang Bapak Ibu ya, PhD dalam bidang creativity innovation. Saya 7 tahun ambil PhD saya di Singapura. Ya, PhD saya. Nah, judul PhD saya apa? Applied Creativity and Innovation Using Mindset, Toolset, Skill Set, Toolset Approach. Pendekatannya menggunakan 3 set. Apa yang saya dapatkan Bapak Ibu? Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau berinovasi. Kenapa? Takut gagal. Takut gagal. Akhirnya apa? Gak ada inovasi. Sehingga ketika kompetitornya maju, akhirnya mereka mati. Tapi sekarang apa yang terjadi? Hampir tidak ada perusahaan besar yang tidak ada namanya creativity team. Creativity team itu apa? Membayangkan sesuatu yang belum ada. Contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana handphone itu nanti kalau nggak ada warna? Karena mereka kesulitan, dia mau keluarkan handphone Pak, harus jadi warna kan? Tahu namanya Bapak Ibu? Udah siapin namanya? Bunglon. Namanya HP bunglon. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Dikasih sensor tekanan darah di bawah itu pegangan kita tuh. Sehingga nanti warna handphone itu akan mengikuti tekanan darah kita. Sehingga nanti kalau misalnya di setting ya, kalau tekanan darahnya tinggi, merah warna handphonenya. Kalau tekanan darahnya lagi adem, biru warna handphonenya. Mungkin anak buah kita nanti akan menghadap kita melihat warna handphone kita. Ya, nih menghadapi Pak Eko nih, jangan menghadapi Pak Eko, handphonenya lagi merah. Jadi bikin sehuman begitu Bapak Ibu. Ya, suami istri juga begitu, mau minta belanja jangan lihat suami itu handphone merah, nggak usah minta belanja dulu. Ya, tunggu sampai hijau. Dia bikin sehuman mungkin. Sehuman. Nah, itulah. Sekarang ini belum ketemu adalah teknologinya. Jadi creativity team itu Bapak Ibu, cara kerjanya Pak dibikin mimpinya dulu. Kemudian disuruh orang teknik mencari caranya. Adu cepat itu. Ya, kalau itu seperti Bapak Ibu ya, begitu keluar satu handphone baru, keluar lagi handphone baru yang lain kan. Setiap tahun begitu terlalu berkembang. Kenapa? Adu inovasi. Adu inovasi. Nah, duit kita yang dikuras sama dia, betul nggak Bapak Ibu? Ya, tiap bentar baru, ya, duit kita yang dikuras sama dia. Oke, itu lewat. Akhirnya apa yang kita kesimpulan Bapak Ibu? Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang baru, perbaharuilah mindset kita. Perbaharuilah cara kita melihat masalah, perbaharuilah cara kita melihat tantangan, kesulitan, hambatan. Perbaharuilah cara kita melihat bagaimana kita melewati kesulitan-kesulitan itu dengan baik. Kalau kita yakin kita bisa, maka kita bisa memperbarui mindset kita dan kita bisa mengharapkan hasil yang baru. Tapi orang biasanya apa yang terjadi Bapak Ibu? Mindset lama, tapi hasilnya makin baru. Ya belum ada rumusnya. Rumusnya baru satu ini doang. Ya Pak Eriko ya, new mindset, new result. Kalau old mindset, old result. Nah itulah salah satu orang mengatakan apa? Kalau kita ingin mengubah sesuatu, mulailah dari mindset. Kenapa? Kalau mindsetnya sudah benar, itu jalannya sudah dibukakan. Karena mindsetnya adalah mindful. Karena itulah Pak Menteri berkali-kali mengatakan apa? Deep learning ini ditentukan oleh seberapa mampu guru memindfulkan siswanya.
Supaya ketika siswanya itu mengalami kesulitan untuk belajar, mereka tetap bertahan. Karena deep learning pasti lebih sulit daripada surface learning, betul nggak Bapak Ibu? Nggak mungkin deep learning lebih mudah daripada surface learning. Bagaimana kita bisa mempersiapkan siswa kita agar siap untuk deep learning? Dengan memindfulkan dia. Dengan mengatakan bahwa ketika kamu nyelam, mungkin kamu nanti sesak nafas di bawah, tapi itu ada gunanya buat kamu. Maka itu orang bertahan. Itu namanya mindful. Ketika dia berhasil keluar dia katakan apa? Waduh, banyak yang saya dapatkan ketika saya nyelam di bawah tadi. Walaupun nyelam itu sesak nafas ya. Artinya apa? Mindful dia, meaningful dia. Meaningful. Ketika meaningful telah muncul efek joyfulnya. Maka itulah Pak Mandi selalu mengatakan apa? Joyful itu bukan fun learning, bukan lucu-lucu, bukan joget-joget, itu bukan. Ya, joyful telah perasaan bahagia muncul ketika kita belajar sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Itu namanya deep learning. Oke? Jadi Bapak Ibu, kali lagi growth itu artinya apa? Lebih baik daripada sebelumnya. Itu kata kunci. Kenapa kita perlu mencapkan kepada itu? Supaya semua orang tuh siap untuk growth. Kadang-kadang ada orang mengatakan ini, yuk belajar yuk. Enggak lah, saya kalau pelajaran ini nggak bakal bisa. Selama ini ujian juga dapat segini. Jadi mereka sudah membatasi diri mereka. Itulah muncul fixed mindset. Tapi ketika kita konversi dia menjadi growth mindset, kita katakan apa? Kamu sekarang kan baru dapat 2. Kalau mau belajar bisa dapat 4. Belajar lebih banyak lagi dapat 6. Belajar lebih banyak lagi dapat 8. Itu namanya apa? Growth. Growth. Ini yang saya katakan tadi bahwa fixed mindset itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Ya, ada people, ada voice, ada trigger. People itulah ketika kita bergaul punya organisasi yang mayoritasnya fix. Yang kedua adalah voice, ketika orang tidak bisa mengendalikan diri dia, sehingga dia lebih banyak cenderung mengikuti suara fixnya dia, sehingga menjadilah dia orang fixed mindset. Yang ketiga namanya trigger. Trigger itu lingkungan dia, atasan dia, aturan dia. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti melihat sebuah organisasi kelihatannya fix, kita harus pertama kali itu cari akar masalahnya. Ini di mana kira-kira? Apa di aturan-aturannya? Apa di mayoritas orangnya banyak yang fix? Ya? Atau di personal-personalnya? Misalnya contoh, ya kalau sekolahnya fix, wah itu kan sangat mempengaruhi. Jadi faktor PVT inilah Bapak Ibu yang akan menjadi kunci bagaimana organisasi itu tumbuh atau enggak. Sehingga akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Inilah sebut namanya budaya belajar baru. Budaya belajar baru inilah yang perlu ditumbuhkan untuk deep learning. Apa itu budaya belajar baru Bapak Ibu? Yang pertama, bahwa menghadapi kesulitan dan tantangan itu serta belajar dari kesalahan dan kegagalan adalah cara belajar baru. Karena itulah tadi kita melihat kenapa? Gak ada gagal, yang adalah proses belajar. Sehingga ketika orang gagal apa katanya? Wah ini artinya saya sedang belajar. Itu tanda-tanda belajar itu salah satunya salah, gagal. Tanda belajar. Yang kedua, setiap terjadi kesalahan, kegagalan, mengapa orang berkeringat? Mengapa orang capek? Karena otaknya sedang mencari cara baru. Seperti kita masuk hutan Bapak Ibu, ya, ketemu jalan buntu, otak kita akan bekerja bagaimana kita bisa keluar dari jalan buntu itu. Karena itulah kita bisa keringat, capek, lelah. Kenapa? Otak kita sedang berusaha mencari cara baru, solusi baru. Yang ketiga, kesalahan kegagalan itu bukanlah tanda-tanda kelemahan. Ya justru itu tanda-tanda proses belajar sedang berjalan. Ketika proses belajar sedang berjalan artinya apa? Tujuan udah makin dekat. Karena itulah orang jangan pernah berhenti. Orang harus tetap belajar. Kenapa? Ketika makin banyak kesulitan, makin banyak hambatan, mereka yakin sebentar lagi mereka akan sampai di tujuan mereka. Nah itulah Bapak Ibu, gunanya growth mindset itu adalah apa? Untuk mengembangkan budaya belajar baru tadi. Ingat tadi, new mindset, new result. Ya. Gak ada old mindset, old result. Lalu new mindset, new result. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu gambar ini. Ini sebut namanya gambarnya adalah learning pit. Learning pit.
Apa itu learning field Bapak Ibu? Ini adalah rute seseorang ya dari nggak tahu jadi tahu. Apakah caranya mudah? Enggak. Harus nyemplung dulu ke sini. Ibu ya, harus nyemplung dulu sini. Proses pengalaman nyemplung di sini, Bapak Ibu, itu adalah pengalaman belajar yang luar biasa. Bingung, takut. Kenapa? Karena manusia itu punya satu kekuatan adalah apa? Ketika mereka sudah terpojok, ketika mereka hampir sudah nggak ada harapan, kreativitasnya bisa keluar. Maka itulah ada yang buat buku namanya apa? The Power of Kepepet. Ada yang namanya The Power of Kepepet. Udah kepepet baru langsung keluar. Tapi buat kita yang belajar ilmu nggak perlu tunggu kepepet dulu. Ya Bu Nur ya, sebelum kepepet kreativitas kita udah langsung keluar. Ya. Nah, mungkin orang-orang yang nggak belajar ilmu ditunggu dipepet dulu. Jadi ini ketika dia berhasil keluar dari sana, apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu saat dia dapat lubang lagi, apa kata dia? Dulu lubang yang lebih gede aja saya berhasil keluar, apalagi lubang ini cuma lubang kecil. Akhirnya apa? Mindsetnya berubah. Menghadapi tantangan itu buat dia biasa aja. Tuh Bapak Ibu lihat ya, kenapa pengusaha besar itu makin lama makin kaya? Mereka kalau coba perusahaan gagal 100 miliar biasa aja. Kan kita karena duit kita nggak ada aja, maka kita bilang 100 miliar gede, betul nggak Bu? Kalau yang punya triliunan 100 miliar itu nggak ada guna, nggak ada artinya buat dia. Saya pernah di Surabaya mengikuti itu Bapak Ibu, ceritanya Khairul Tanjung, ya, si anak singkong itu. Apa kata dia? Orang nggak tahu aja katanya, perusahaan saya gagal itu lebih banyak daripada sama perusahaan yang berhasil. Orang cuma tahunya Transmart, tahunya Bank Mega ya Pak ya, tahu itu. Padahal dia katanya yang gagal tuh begitu banyak. Tapi saya nggak pernah kalah katanya. Ya gagal kan saya bilang, wah ini ntar lagi keberhasilannya. Karena gagal itu katanya begitu makin banyak gagal itu artinya apa? Keberhasilan udah deket. Kenapa? Sana saya pulang belajar gagal begitu banyak katanya. Tinggalnya satu ini yang perlu saya pelajari. Sehingga mindsetnya berubah. Ya, itu. Akhirnya apa yang terjadi? Berkembanglah apa yang disebut namanya keyakinan baru. Ini keyakinan baru. Apa keyakinan baru? Segala sesuatu itu sulit dulu. Setelah itu jadi mudah. Di balik kesulitan ada kemudahan, kan kita udah tahu beri bahasanya, betul nggak Pak Eko? Udah dari dulu guru bahasa Indonesia kita mengatakan, everything is hard before it is easy. Jadi orang yakin bahwa apa? Sulit artinya apa? Ntar lagi akan mudah. Sehingga orang merasa sulit adalah sesuatu menuju mudah. Gak ada masalah buat mereka. Sehingga akhirnya apa? Muncullah kesadaran bahwa apa? Di dalam sukses itu ada unsur gagalnya. Di dalam sukses itu ada unsur hambatannya. Bahkan di dalam sukses itu ada unsur kesalahannya. Itulah yang membentuk sebuah keberhasilan. Gak ada sukses itu gak pernah gagal. Gak ada sukses itu tak pernah berhasil. Itu selalu komponen wajib. Ya baik ya, komponen wajib. Kenapa kita perlu mengatakan itu? Supaya guru kita, kepala sekolah kita tuh yakin bahwa gagal itu tidak membuat mereka hancur. Gagal itu semua mendorong mereka. Maka itu sebut namanya apa nih? Productive failure. Productive failure. Ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Rumus sukses itu hanyalah ini aja. Coba, gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Kenapa? Karena buat mereka fail itu sudah dirubah artinya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah itu first attempt in learning. Hebat yang mulia yang begini Bapak Ibu, dia bisa membuka kayu ulang. Jadi ketika mereka gagal apa mereka? Biasa ini baru coba pertama aja. Ntar juga bisa. Ya, itu tadi everything is hard before it is easy. Sehingga Bapak Ibu lihat ya, ini kalimat-kalimat seperti inilah yang perlu Bapak Ibu bawakan nanti ketika Bapak Ibu berhadapan dengan kepala sekolah dan guru.
Bapak Ibu harus menjadi coach buat mereka, ya, menjadi motivator, menjadi fasilitator, sehingga nanti amin ready, pengawasnya keren, kepala sekolahnya keren, gurunya keren, ya, akhirnya sekolahnya juga keren ya Bu ya. Kan itu tujuan kita semua. Ya, akhirnya apa? Masa depan anak-anak kita yang kita ada di sini itu bukan buat kita, ya, buat anak-anak kita. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Orang boleh gagal, tapi dia harus belajar lebih cepat daripada kegagalan. Lewat apa? Lewat berinovasi. Fail fast, learn faster. Jadi inilah Bapak Ibu cara orang untuk berhasil. Balik lagi kita ke deep learning. Nanti ketika kita menerapkan deep learning itu ada kegagalan-kegagalan, nggak apa-apa, belajar. Kenapa gagal? Kenapa nggak jalan? Kenapa ini? Karena itulah pertama-tama tuh mindset gurunya itu harus tinggi. Mindset guru, mindset kepala sekolah. Bahwa gagal itu biasa. Tantangan itu adalah berumusnya sukses. Dalam sukses itu pasti ada gagalnya. Ya. Itu kan harus diubah mindset seperti itu supaya kepala sekolah kita nyaman. Ya. Mau terbuka dengan kita, mau berani mengungkapkan apa kendala-kendala mereka supaya kita sama-sama dengan mereka bisa cari solusinya. Kalau dia nggak terbuka dengan masalahnya, gimana kita bisa cari solusinya? Tutupin masalahnya karena dia nggak nyaman.